Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Fitri Aulianisa sebagai konselor. Saya Mesari Aulia sebagai kameramen. Saya Karel Aditya Prayoga sebagai editor. Saya Agnesia Bianda sebagai konseling. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah video tentang body shaming yang menyebabkan kehilangan kepercayaan diri. Selamat menyaksikan. Hai. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Kasih Ibu. Duduknya dibuat nyaman ya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Iya. Ya, sebelumnya nama kamu siapa? Nama aku Agnes, aku dari kelas 12 IPA 3. Oke Agnes, tujuan kamu kesini untuk apa? Aku tuh pengen ceritain masalah aku ke Ibu, atau apa sih Bu ya namanya tuh konseling kayak gitu kan. Sama apa yang aku rasa, apa yang aku alami dalam diri aku itu loh Bu. Oke, berarti Agnes kesini tujuannya untuk melakukan sesi konseling. Iya. Sebelumnya Agnes tahu nggak kalau di dalam sesi konseling itu ada 3 asas? Belum tahu sih Bu, emang itu asas apa aja? Oke, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Untuk asas kerahasiaan, apa sih asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan itu apapun yang Agnes ceritain di sini, apapun yang Agnes ungkapkan di sini, itu nggak akan disebarluaskan atau akan dirahasiakan. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Agnes diharapkan bisa terbuka sama saya untuk menceritakan apa yang Agnes rasain, apa yang mau Agnes ceritain ke saya. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi Agnes harus sukarela untuk menceritakan semuanya ke saya. Bisa dipahami Agnes? Baik Ibu, jadi kayak aku tuh bisa ceritain apapun yang aku rasa ke Ibu tanpa Ibu harus berbicara itu semua ke semua orang. Ya betul. Betul. Jadi sampai sini Agnes tetap mau lanjut? Oke. Jadi Agnes boleh mulai sekarang diceritain apa yang Agnes rasain sekarang. Jadi aku tuh lagi ngerasa minder, nggak percaya diri, sama aku tuh selalu kayak ngedenger omongan, ih jangan temenin dia jelek, dia gendut, dia gak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi aku ngerasa tuh kayak sakit banget ya dong hatiku dibilangin kayak gitu. Karena itu aku nggak mau lo bergaul sama orang, karena setiap aku bergaul aku takut mereka kayak aku kayak buruk gitu. Oh, aku ngerti banget. Pasti sakit hati banget ya dengar omongan kayak gitu. Jadi sekarang kamu merasanya harga diri kamu turun gitu ya setelah dengar omongan kayak gitu? Iya, aku merasa kayak aku nggak ada harga dirinya banget sih. Apa aku sendirian aja ya biar aku kayak merasa lebih nyaman dan aman. Mungkin. Oke, sekarang aku mau kasih tahu nih sama Agnes. Jadi sebenarnya pikiran kita itu punya berhubungan langsung sama perasaan kita. Jadi apapun yang Agnes pikirkan pasti akan berpengaruh sama perasaan Agnes. Tuh. Iya sih Bu, emang kayak apa yang aku pikirin sama aku rasain itu suka sejalan gitu. Jadi kayak aku mikir kayak gini, ya kayak gitu jadinya. Oke, misal gini, kalau kamu mikir aku jelek, aku gendut, nggak akan ada yang suka sama aku, otomatis kamu bakal sedih kan, terus minder, terus hasil kamu bakal menjauhkan diri dari orang-orang lain. Iya Bu, makanya aku lebih suka sendiri karena pemikiran itu muncul, aku kan ngerasa lebih baik. Udahlah aku sendiri aja, aku nggak usah berteman, aku nggak usah bergaul, aku lebih baik sendiri. Daripada aku berteman, tapi dipandang nggak enak gitu, Bu, kayak dipandang rendah atau apapun itu tuh membuat perasaanku tuh kayak sakit banget, kayak hampir setiap hari mereka tuh bilang aku ih gendut, ih jelek kayak gitu. Oke, jadi kalau lagi diajak, pikiran pertama yang muncul di kepala Agnes itu apa sih? Aku jadi berpikir kayak aku orangnya seburuk itu dan aku emang gak pantas buat berteman sama mereka yang lebih baik daripada aku. Jadi otomatis Agnes percaya kalau itu benar? Sedikit percaya karena kayak
lebih baik kayak gitu Bu daripada aku ngerasain sakit ngeliat tatapan mereka yang kayak ngeliat aku tuh emang sejelek itu seburuk gitu Bu ya. Walaupun aku tahu masih banyak orang yang lebih daripada aku, cuman aku udah kepikiran kayak emang aku seburuk itu, aku sejelek itu, aku nggak pantas buat ketemu sama banyak orang. Oke, coba deh. Nggak semua orang, coba deh sekarang Ates mikir. Nggak semua orang tuh mikir kamu tuh nggak berharga cuma gara-gara badan kamu. Tapi pemikiran itu terus-terusan ada Bu. Aku ngerasa kayak emang aku nggak seberharga itu. Coba deh, benar nggak semua orang itu nggak suka sama kamu? Enggak sih Bu, aku buktinya kayak masih punya beberapa teman walaupun aku nggak punya teman yang seluas atau sebanyak itu. Nah, berarti kan nggak semua orang nggak suka sama kamu. Nggak semua orang mikir gitu kan? Kalau masih ada yang menerima kamu apa adanya. Iya Bu, cuman emang kalau udah punya pemikiran kayak gitu kadang ya udah kayak gitu. Tapi aku bersyukur aku masih punya teman yang mau berteman sama aku tanpa harus ngelihat aku dengan tatakan yang kayak ngejek, yang kayak nindas gitu. Tapi coba deh, benar nggak semua orang itu mikir kamu itu nggak berharga cuma karena kamu gendut? Enggak sih, karena aku masih punya teman yang ngedukung kalau aku nggak seburuk yang aku pikirin. Nah tuh, berarti kan nggak semua orang mikir kamu nggak berharga kan? Ya juga sih Bu. Kalau masih ada yang mau temenan sama kamu, kalau masih ada yang mau nerima kamu apa adanya, berarti itu artinya apa? Aku masih punya harga diri yang pantas aku perjuangin, nggak terus-terusan merasa rendah diri. Jadi pikiran aku nggak berharga itu sebenarnya berlebihan kan? Berlebihan banget sih Bu. Aku baru sadar sekarang kalau pemikiran aku yang kemarin seburuk itu tentang diri aku, padahal aku masih punya harga diri yang masih bisa aku pertahanin. Dengan nggak semua orang mandang aku seburuk apa yang aku pikirin saat itu. Sekarang yuk coba kita ubah pikiran ini dari yang tadinya aku jelek, aku nggak berharga, aku gendut, bisa diganti menjadi apa? Bisa diganti jadi aku berharga, aku nggak selalu jelek, karena masih banyak orang yang lebih dari aku, karena semua manusia juga nggak ada yang sempurna. Wah, keren banget, itu kalimat positif yang bagus banget buat kamu. Nah, makasih ya Bu, aku jadi termotivasi karena omongan Ibu bahwa aku tuh emang gak seburuk itu, gak sesuai sama apa yang ada di pemikiran aku, dan aku masih punya harga diri yang bisa mempertahanin. Jadi, Sekarang aku punya tugas kecil nih buat kamu. Mulai malam ini, coba kamu tulis 3 hal positif tentang diri kamu. Gak harus besar, bisa yang hal kecil aja. Contohnya kayak aku rajin bantu orang tua, atau aku pintar gambar, atau aku punya teman yang percaya sama aku, atau aku tuh cantik gitu. Bisa? bisa, aku bakal coba itu untuk membuat diri aku lebih baik dari sekarang, dengan kesehatan mental juga yang lebih baik dari sekarang. Oke, terus minggu ini coba juga ngobrol sama minimal 1 teman yang benar-benar kamu percaya tanpa mikirin ejekan orang lain. Anggap aja itu latihan untuk lebih pede. Aku bakal coba sama salah satu teman aku yang aku percaya, yang mungkin dia nggak bakal natap aku dengan tatapan yang kayak nggak enak banget aku pandang gitu. Oke, dari obrolan kita hari ini apa yang kamu pelajarin? Bahwa nggak semua apa yang ada di pemikiran aku itu betul, dan nggak semua apa yang aku jalanin itu juga benar. Kadang kita butuh masukan atau motivasi dari orang lain supaya kita belajar lebih baik lagi daripada sekarang. Betul banget. Ingat ya, harga diri kamu itu bukan ditentuin sama omongan orang lain, tapi dari gimana kamu menghargai diri sendiri. Ya, aku bakal coba untuk menghargai diri aku sendiri dan belajar buat nggak selalu nyalahin apa kekurangan aku ini. Karena aku belajar dari Ibu, emang setiap orang itu punya kelemahan kayak yang lainnya gitu loh Bu, nggak punya kelebihan, punya kelemahan, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Baik, berarti kamu udah mulai langkah yang lebih penting. Aku percaya kamu bisa lebih kuat dan lebih pede untuk kedepannya. Aku juga yakin aku lebih pede dan aku lebih dari yang sekarang. Aku mungkin gak akan nyalahin diri aku lagi
karena kekurangan itu bukan kesalahan, tapi itu suatu hal yang harus aku benerin. Nggak semua orang sempurna, nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kayak gitu, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, kita cukupkan ya sesi konseling kali ini. Terima kasih banget udah mau cerita sama aku. Makasih banget udah mau meluapkan apa yang kamu rasain, mengungkapkan apa yang kamu rasain. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Makasih banget ya, Bu. Sama-sama. Mau masuk kelas lagi, Bu. Iya. Sekian video dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.